Oke, selanjutnya ada kode etik notaris. Yang pertama ada sanksi. Satu, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing atau pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan, unsetting atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan, atau dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Kedua, penjatuhan sanksi sebagaimana terurai yang tadi dijelaskan di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kwitansi dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut. Kemudian tata cara penegakan kode etik. Satu, ada pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkat pertama oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah. Yang B, pada tingkat banding oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah. C, pada tingkat terakhir oleh pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat. Pemeriksaan dan sanksi. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja, Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah. Jika menurut hasil sidang ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggotanya yang diduga melanggar tersebut. Kemudian Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti bersalah. Setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti adanya pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Kemudian ada penjatuhan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau skorsing atau pemecatan exiting dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan atau dimohonkan banding pada Dewan Kehormatan Wilayah. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding dalam waktu 30 hari kerja. Setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan. Kemudian ada pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat akhir. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi, pemecatan sementara atau skorsing atau pemecatan unsetting yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan atau dimohonkan pemeriksaan pada tingkat akhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat akhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggotanya yang meminta pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja setelah menerima permohonan. Permohonan pemeriksaan tersebut dipanggil, didengar keterangannya, dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusannya dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, pengurus cabang, pengurus daerah, dan pengurus pusat. Semuanya dalam waktu 7 hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan putusannya. Kemudian ada eksekusi atau sanksi. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh pengurus daerah. Pengurus daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada dalam pengurus daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama notaris tersebut. Selanjutnya
kasus dan keputusan tiap Dewan Kehormatan diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut. Terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan yang dinyatakan bersalah serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pengurus pusat wajib memecat sementara sebagai anggota perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota perkumpulan tersebut dipecat dari anggota perkumpulan. Kemudian ada kewajiban pengurus pusat mengenai pesangsian, pemecatan sementara atau skorsing, demikian juga sanksi onsetting maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan terhadap pelanggaran wajib diberitahukan oleh pengurus pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode etik kepolisian. Kode etik kepolisian ada dasar hukumnya di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan pertimbangan bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bayangkara negara seutuhnya, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya dalam kode etik profesi kepolisian. Seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat dan terjadinya perubahan nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat berpengaruh pada sikap perilaku pejabat kepolisian. Kemudian ada ketentuan umum Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat oleh KEP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat kepolisian negara Republik Indonesia. Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan kepolisian. Kemudian ada Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sidang KKEP adalah sidang yang melaksanakan penegakan KEPP terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Polri. Banding adalah upaya yang dilakukan oleh pelanggar atau istri atau suami atau anak atau orang tua pelanggar yang keberatan atas putusan sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada KKEP banding melalui sekretariat KKEP. KKEP banding adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk menegakkan KEPP pada tingkat banding. KKEP di peninjauan kembali yang selanjutnya disingkat KKEPPK adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Polri untuk meninjau kembali putusan KKEP atau KKEP banding yang bersifat final dan mengikat. Kemudian etika kenegaraan. Etika kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri terhadap negara. Etika kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian. Etika kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat Polri dalam hubungannya dengan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunanya kewenangan profesi Polri yang berhubungan dengan masyarakat. Setiap pejabat Polri dalam beretika kenegaraan wajib setia kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib a. setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mendomani dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasetya. B. menjaga dan meningkatkan citra soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. C. menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. Melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab. E. mematuhi hierarki atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. F. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya dan menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan. Menampilkan sifat atau sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. A. menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat sidang dan pertemuan yang bersifat kedinasan. I. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan. Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. K. mendahulukan peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. L. menjaga, mengamankan, dan merawat senjata api, barang bergerak, dan atau barang tidak bergerak milik Polri yang dipercayakan kepadanya. Kemudian ada etika kemasyarakatan pasal 7. Setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. B. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Kemudian dalam etika kepribadian di pasal 8, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. C. menaati dan menghormati 1. norma hukum, 2. norma agama, 3. norma kesusilaan, dan atau 4. nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian ada larangan paragraf 1 etika kenegaraan pasal 9. Setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan dilarang a. terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengubah, mengganti, atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tidak sah. B. terlibat dalam kegiatan menentang kebijakan pemerintah. C. menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok yang dilarang pemerintah. D. menjadi anggota atau pengurus partai politik. E. menggunakan hak memilih dan dipilih. F. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Kemudian mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan paham atau aliran terorisme atau ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme, dan atau mendukung, mengikuti, atau menjadi simpatisan eksklusivisme terhadap kemajemukan budaya, suku, bahasa, ras, dan agama. Kemudian ada etika kelembagaan pasal 10 ayat 1. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang a. melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau standar operasional prosedural, meliputi yang pertama menegakkan hukum, 2. pengadaan barang dan jasa, 3. penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan, 4. penerbitan dokumen dan atau produk kepolisian terkait pelayanan masyarakat, dan 5. penyalahgunaan barang milik negara atau barang yang dikuasai secara tidak sah. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang Polri dan atau pribadi pegawai negeri pada Polri. C. menghindar dan atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. D. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan. E. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
dan melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. 2. Ayat 2 larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1 dapat berupa A. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. C. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang jadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Larangan dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1 dapat berupa A. Mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara atau Polri dan tidak memberitahukannya kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka. C. Merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum. Mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang. E. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi, dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan. Melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain. G. Menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait yang lainnya sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan atau melaksanakan kewajibannya. Mengurangi, menambahkan, merusak, menghilangkan, dan atau merekayasa barang bukti. I. Menghambat dan menunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak atau berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. J. Menghambat dan menunda waktu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. K. Melakukan pemberhentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. L. Melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani dengan landasan itikat buruk. M. Melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, larangan dalam melaksanakan tugas penerimaan anggota Polri dan seleksi pendidikan pengembangan. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 3 dapat berupa A. Membocorkan dan menyebarluaskan materi yang diujikan. B. Merekayasa hasil tes yang diujikan. C. Memberikan prioritas atau fasilitas khusus kepada calon peserta didik tertentu. D. Meluluskan calon pegawai negeri pada Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan tidak melalui prosedur. E. Menyelenggarakan kursus atau menyelenggarakan kursus atau pelatihan materi yang diujikan dalam seleksi penerimaan anggota Polri, calon peserta seleksi menjadi anggota Polri atau calon peserta seleksi pendidikan pengembangan. Menerima imbalan dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan. Dan G. Menawarkan dan atau menjanjikan kelulusan pada peserta seleksi penerimaan anggota Polri maupun pendidikan pengembangan. Di pasal 60 ayat 1 dalam sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran KEPP, terduga pelanggar diputus bebas. Ayat 2, terduga pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya. Untuk sanksi administratif berupa 1. Mutasi bersifat demosi, 2. Penundaan kenaikan pangkat, 3. Penundaan pendidikan, B. 30 hari kerja sejak diterimanya salinan keputusan KKEP yang bersifat final dan mengikat dari sekretariat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, saya Syed Ahmad Zafarani dari jurusan Ilmu Hukum. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari materi mata kuliah Etika Profesi Hukum Prof. Dr. Andes Haji Kamaruddiana MH. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang materi kode etik hakim.
Di Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Yang pertama ada pengertian. Kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap hakim konstitusi. Kemudian pedoman tingkah laku hakim konstitusi adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi hakim konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam pergaulannya di masyarakat. Kemudian hakim konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dalam kewajiban ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian teman sejawat ialah sesama hakim konstitusi. Yang kelima, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan hakim konstitusi atau hakim konstitusi dan unsur lain untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi, pedoman tingkah laku hakim konstitusi atau melanggar norma hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 Hakim Konstitusi ayat 1 menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi yang bebas dari pengaruh manapun atau independen, arif dan bijaksana, serta tidak memihak atau imparsial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat. Kemudian pasal 3 ada pedoman tingkah laku. Dalam penyelesaian perkara, hakim konstitusi bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara. Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak atau imparsial. Kemudian menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang tepat. Serta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal. Kemudian menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan pihak lain yang tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas atau citra mengenai objektivitas putusan yang akan dijatuhkan. Selanjutnya, tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditangani mendahului putusan. Kemudian terhadap teman sejawat, hakim konstitusi memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama teman sejawat. Kemudian tidak sekali-kali melecehkan teman sejawat, tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat teman sejawat yang berbeda atau dissenting opinion, kecuali dilakukan dalam rangka pengajian ilmiah. Kemudian terhadap masyarakat, hakim konstitusi harus berperilaku sederhana, rendah hati, serta menghormati dan menghargai orang lain, berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan pada hukum dan norma-norma lainnya. Terhadap keluarga, hakim konstitusi berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan, berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga. Kemudian di bab 4 pasal 4 ayat 1 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Susunan dan kedudukannya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bersifat ad hoc
terdiri atas 3 orang hakim konstitusi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran. Diancam dengan sanksi pemberhentian. Majelis Kehormatan terdiri atas 2 orang hakim konstitusi ditambah seorang mantan hakim agung Mahkamah Agung, seorang praktisi hukum senior, dan seorang guru besar ilmu hukum. Kemudian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam butir A dan B tersebut dipilih dari dan oleh hakim konstitusi dalam rapat pleno Mahkamah Konstitusi. D. Anggota tambahan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam butir B dicalonkan oleh hakim konstitusi dan dipilih oleh rapat pleno Mahkamah Konstitusi setelah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan dan usul serta saran mengenai para calon anggota tambahan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yang E. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dipilih oleh anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur hakim konstitusi. Kemudian tugasnya yang A, Majelis Kehormatan bertugas menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku hakim konstitusi. B, mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. C, memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan direkomendasikan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang 3, pemeriksaan. Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan secara tertutup. Pembelaan setelah dilakukan pemeriksaan, hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri. Putusan. Sebelum putusan diambil, setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya. Putusan B, putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara. D, putusan berisi yang satu, pernyataan bahwa hakim yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran atau terbukti tidak bersalah. 2, rekomendasi agar hakim yang diduga melakukan pelanggaran A, dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau B, direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah. Oke, selanjutnya ada kode etik notaris. Yang pertama ada sanksi bagi notaris, tata cara penegakan hukum kode etik, pemecahan sementara, kewajiban pengurus pusat.